Percayalah, aku ingin melakukan perjalanan pasca ini dengan kalian sebelum aku bercerita. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Raja alam semesta. Ambillah dirimu dan berikanlah kepada yang lain. Aku tidak akan mengambil ini lagi sampai pada kala terdapat. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam. Ambillah roti ini. Roti ini adalah tubuhku yang kuberikan kepada kami. Biarlah ini menjadi pegangan anak-anakku. Sesungguhnya anak manusia adalah seperti yang difirmankan oleh Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya salah satu seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Apa benar itu? Orang itu ada duduk bersama dengan kita. Dan karena aku akan banyak orang yang terluka kemana. Bukannya meskipun imam mereka dan kita terganggu dia. Petrus, sebelum naik bertolak pada hari ini, engkau akan menyatakan sebagai 3 kali. Bukan aku ya lagi, engkau yang mengatakan. Adapun Yudas yang menyerahkan Yesus juga mengetahui hal itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Sesampainya di kamar itu, kata Yesus kepada para muridnya, Murid-muridku duduk di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, sementara aku berdoa. ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah sholat ini daripadaku. Tapi kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. setelah itu ia kembali kepada murid-murid dan mendapatinya mereka sedang duduk. Ia berkata kepada Petrus, Mengapa kalian tidur? Bangunlah dan berdoa, akan kalian tidak akan berdoa. lalu ia tergelung keduanya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah sholat ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. setelah itu ia kembali kepada
Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Murid-muridku, bangunlah, waktu sudah tiba. tak lama setelah Yesus sedang berdoa, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid, dan bersama-sama dia ada serombongan orang yang membawa dan disuruh oleh imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan hal ini kepada mereka. Orang yang akan dicium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Siapakah yang mencari? Yesus dan Nazaret. Ampunlah. Salam ya Rabbi. Hai, apakah engkau menyenangkan anak manusia yang cuma? Tangkap dia. Mereka terjadilah perang antara murid Yesus dan para murid mereka. Petrus akhirnya mengeluarkan sebuah pedang dan menuju dengan serta membunuhnya salah seorang hamba yang besar hingga hampir bernama Petrus, salam kenal. tanpa ada sedikit rasa malu, para prajurit Romawi tetap menangkap Yesus dan membunuhnya katakan imam besar. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ berkumpullah ada Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi, dan Petrus mengikuti dia sampai ke halaman imam besar. Dan sesudah masuk dalam, ia duduk dan terkenal untuk mereka sudah berbicara itu. Imam kepala yang ada di mahkamah agama mencari sesuatu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun kepadanya, walaupun mereka saksi dusta. Dan akhirnya seorang pun berkata kepadanya, orang ini berkata, aku dapat membuktikan dari Allah dan meminta dalam waktu 3 hari. Lalu imam kepala yang berdiri di situ berkata kepadanya, tidakkah engkau memberikan dengan saksi-saksi terhadap engkau? Yesus pun diam dan tidak menjawab. Imam kepala kembali berkata kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau masih saudara? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakan
yang turut serta mengikutinya, salah satunya adalah Petrus. Terus kau akan raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan. Tapi aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Lalu imam-imam kepala mengajukan badan Tuhan terhadap dia. Telah menjadi biasa untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu, menurut perintah mereka. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas yang sedang menyerahkan bersama beberapa pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dan pemberontakan, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya Barabas dibebaskan. Apakah kalian menghendaki akan dibebaskan raja orang Yahudi ini? Bebaskan Barabas, salibkan dia. Jika begitu, apa yang harus kulakukan dengan orang ini? Salibkan dia. Tapi apa kesalahannya? Salibkan dia. Ketika Pilatus melihat segala kesalahan sia-sia, mana sudah menerima kekacauan, ia mengambil air dan membasuhnya tangannya di hadapan orang banyak yang berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kalian. Dia lalu ia membebaskan Barabas dari mereka, tetapi Yesus misalnya lalu diserahkan dan disalibkan. Kemudian sedang berjuang membawa Yesus ke penjara. Dalam malam, seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menangis Sebagian. dan menunjukkan dia sebagai kemudian mereka berhadapannya dan berdoa kepadanya. Mereka menggalinya dengan itu dan menyebutnya ke kepalanya. Sesudah membakar dia, mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Lantai. Kami finalkan. Yesus yang tidak bersalah namun jatuh hukuman mati setelah diborong, diludahi, dimangkotai dan susah. Yesus dibawa ke kota dibawa dengan benar-benar disalibkan. Sama dengan disalibnya, Yesus diberikan tempat yang bernama tempat pembunuhan yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota.
kau mengatakan kau bisa mencoba peralatan kau kembali dalam waktu 3 hari. Tapi itu tidak bisa turun dari saat ini. Jika kau siap turun dari saat itu, sudah kami akan melihat dan percaya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memandang dari kayu salib, Kristus melihat orang yang dikasihi dengan ibunya, bukan saudara ibunya, dan Kleopas, Maria Magdalena, dan muridnya yang dikasihi Yohanes. Dengan secara pasti, Kristus memberikan pesan dan pada ibunya dan mempercayakannya kepada bersih di bawah Maria, Maria mencium Yesus. Daging dari dagingku, hati dari hatiku.